Tetapi orang yang lemah pastilah pikirannya tercerai-berai karenanya. Kalau orang yang lemah masih himmahnya sembahyang dipintang nang rame, sembahyang radio berbunyi, TV berbunyi, itu sudah jelas mengganggu, menarik perhatiannya. Nah, pengobatannya adalah memutuskan sebab-sebab ini. Nyaman aja itu, mati TV-nya, mati radionya, lurusan pulanginya. Kalau hanya itu sebab datangnya geritik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Penjelasan tentang obat yang berguna dalam menghadirkan hati. Cara-cara untuk bisa menghadirkan hati di dalam salat. Ketahuilah bahwasanya orang mukmin, orang yang beriman itu pastilah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Orang beriman pasti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Takut kepadanya pasti. Mengharapkan kepadanya dan malu dari kelalaiannya, kesalahannya. Ia seorang beriman tadi tidak terlepas dari keadaan-keadaan ini setelah ia beriman. Malu kepada Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah. Meskipun kekuatannya itu dengan kadar kekuatan keyakinannya. Antara satu dengan yang lain kada sama takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara pulan dengan pulan yang lain kada sama malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada sama ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat tergantung dengan kekuatan yakin yang ada di dalam hati. Keterlepasannya dari keadaan-keadaan ini dalam salatnya itu tidak ada sebab baginya kecuali terpecah-pecahnya pikiran, keterbagian geritik hati, gaib tidak hadirnya hati dari munajat, dan lalai dari salat. Padahal kita mengagungkan Allah, padahal kita takut kepada Allah, kita malu kepada Allah. Tapi sifat-sifat itu kenapa di dalam sembahyang tidak hadir? Sifat-sifat itu dalam sembahyang kada ada wujud di dalam hati kita. Padahal kita kalau ditanya malu kepada Allah, malu, takut kepada Allah, takut, mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Tapi kenapa dalam sembahyang kada ada muncul sifat-sifat itu? Nah, sebabnya adalah karena terpecahnya pikiran, bermacam-macamnya geritik hati. Hati tidak merasa bahwa sedang munajat kepada Allah. Hati tidak merasa dalam keadaan salat. Nah, itu sebabnya yang membuat kita kehilangan sifat-sifat tadi di dalam sembahyang.
Tidaklah melalaikan salat melainkan geritik-geritik hati yang datang dan menyibukkan. Waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, bagus kita hati sadar bahwa aku sembahyang fardu zuhur menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Waktu Allahu Akbar. Nah sesudah itu datang geritik hati macam-macam. Itulah yang memecah konsentrasi kita, yang memecah pikiran kita, sehingga kita lupa bahwa kita berada dalam munajat, lupa kita berada dalam salat. Padahal Allahu Akbarnya sudah bagus. Maka obat dalam menghadirkan hati adalah menolak geritik-geritik hati itu, supaya hati bisa hadir, supaya sifat-sifat takut, malu, takzim tadi ada dalam hati waktu salat. Maka jalannya adalah menolak, menghilangkan geritik-geritik hati itu. Dan sesuatu itu tidaklah tertolak melainkan dengan menolak sebabnya. Geritik hati yang datang kepada kita silih berganti, kada bisa kita hilangkan kalau kita kada menghilangkan sebabnya, kenapa timbul geritik hati itu. Maka hendaklah kamu ketahui sebabnya dahulu. Geritik hati itu di mana datangnya. Nah, bila kita kau menghilangkan datangnya ke sumber geritik hati, otomatis geritik hati hilang. Dan sebab datangnya geritik-geritik hati itu ada kalanya urusan luar yang di luar dari tubuh kita, atau urusan di dalam zatnya, atau urusan yang ada dalam hati kita secara batin. Jadi sebab datangnya geritik hati ada dua, ada yang dari luar tubuh kita, ada yang memang dari dalam tubuh kita. Adapun urusan luar, maka sesuatu yang mengetuk pendengaran atau tampak bagi penglihatan. Sesungguhnya hal itu kadang-kadang menyambar keinginan, sehingga ia mengikutinya dan ia melakukan sesuatu padanya. Kemudian daripadanya tertariklah pikiran kepadanya dan berantai. Pandangan itu menjadi sebab untuk memikirkan, kemudian sebagian pikiran-pikiran itu menjadi sebab bagi yang lain. Kita sembahyang umpamanya, sembahyang diintang TV nyaring bunyinya berita. Sembahyang palingnya mendengar orang baca berita dalam TV. Nah itu sangat sulit kita untuk khusyuk sembahyang. Kenapa? Karena tarikan dari luar ini membawa geritik hati kita. Nah itu artinya sebab timbulnya geritik dari luar tubuh kita. Atau kita sembahyang di hadapan sesuatu yang ramai, di hadapan sesuatu yang lalu lalang, atau di hadapan gambar-gambar macam-macam. Nah kita melihat gambar-gambar itu menimbulkan geritik hati. Nah itu ngarannya penyebab geritik hatinya datang dari luar. Nah itu kalau kita biarkan berantai gini panjang jadinya geritik itu, sambung menyambung. Barang siapa yang kuat niatnya dan tinggi himmahnya, maka apa yang berjalan pada indera-inderanya tidak melalaikannya. Kalau orang nang kuat sembahyangnya, walaupun di higa TV, walaupun di tengah kartak, kada jadi masalah. Itu orang-orang yang sudah kuat. Macam salah seorang aulia Allah berpesan kepada anak-anaknya, anak-anakku, ikan bila hendak memukul terbang waktu aku sembahyang aja. Bila aku kada sembahyang, kamu jangan berterbang, kau mau kepala. Tapi bila aku sembahyang, kamu ya berembian beributan di situ kada apa-apa. Kenapa? Karena sini kada mendengar lagi terbang-terbang tuh kalau sudah sembahyang. Nah ini orang yang sudah kuat,
keyakinannya. Kita sebaliknya itu, nah itu penyebab-penyebab dari luar tubuh kita. Tetapi orang yang lemah pastilah pikirannya tercerai-berai karenanya. Kalau orang yang lemah masih himmahnya sembahyang di pintang nang rame, sembahyang radio berbunyi, TV berbunyi, itu sudah jelas mengganggu, menarik perhatiannya. Nah, pengobatannya adalah memutuskan sebab-sebab ini. Nyaman aja itu, matiin TV-nya, matiin radionya, lurusan pulanginya. Kalau hanya itu sebab datangnya geritik. Kalau hanya bunyi TV, bunyi radio, nang datangnya geritik, di situ nyaman aja, matiin TV-nya langsung sembahyang, matiin radionya, nah habis sudah. Pengobatannya adalah memutuskan sebab-sebab ini dengan memejamkan pandangannya. Ini kalaunya sembahyang diganggu oleh pemandangan-pemandangan yang mengganggu. Berapa jam sembahyang? Habis sudah tidak kelihatan lagi. Atau salat di rumah yang gelap, tidak kelihatan lagi, di muka nang balang-balang warna-warni. Atau ia tidak membiarkan di mukanya sesuatu yang menyibukkan indranya, dan ia mendekat ke dinding ketika ia salat sehingga jarak pandangnya itu tidak meluas, dan ia menjaga dari salat di jalan-jalan, itu jelas terganggu, di tempat-tempat yang berukir, dan di atas hamparan dicelup diwarnai hambal-hambal balang-balang ini. Nah, kalau kita sembahyang merasa terganggu di intang pasahapan yang bergambar macam-macam itu, jangan pakai pasahapan itu lagi, cari pasahapan yang polos. Nah, itu mudah aja mengobatinya. Oleh karena itu, orang-orang yang ahli ibadah itu mereka beribadah di rumah kecil yang gelap, luasnya sekedar sujud. Hal itu agar menghimpun himmah mereka, supaya jadi satu pikiran. Sedangkan orang-orang yang kuat, nah yang sudah kuat, mereka menghadiri masjid, merendahkan pandangan, dan mereka tidak melepaskan pandangan melewati tempat sujud. Mereka memandang kesempurnaan salat itu pada keadaan mereka tidak mengetahui orang yang di sebelah kanan dan kiri mereka. Bila inya kada tahu kiri kanan, perhatian sembahyang itu dianggap sembahyang itu sempurna. Bila mana inya tahu di sebelah aku si pulan, inya merasa itu sembahyangnya kada sempurna. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak membiarkan mushaf dan pedang di tempat salat, melainkan diambilnya, dan tidak tulisan melainkan dihapusnya. Jadi Ibnu Umar kalau hendak sembahyang di muka itu ada pedang atau ada Quran, sidin jauhakan, atau ada tulisan-tulisan, sidin hapus. Nah, supaya jangan mengganggu pikiran. Nah, jadi itu sumber geritik hati yang datangnya dari luar tubuh kita. Pengobatannya mudah, yaitu menjauhkannya, menghilangkannya.